Terima kasih masih bersama kami dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Saudara, pasca tewasnya salah satu santri di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah, Paciran, Lamongan, unit Reskrim Polres Lamongan memeriksa 17 santri dan pengurus Ponpes. 17 santri Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji, Paciran, Kabupaten Lamongan diperiksa unit Reskrim Polres Lamongan Senin siang. Polisi meminta keterangan teman sekolah satu kamar MH 12 tahun yang meninggal. Selain belasan santri, polisi juga memeriksa pengasuh dan pengurus Ponpes. Ibda Anton Krisbiantoro, Kasih Humas Polres Lamongan mengatakan kasus meninggalnya santri dalam kondisi tidak wajar masih diselidiki. Untuk perkembangan santri yang meninggal di Pondok Pesantren Kranji, Paciran, Lamongan. Sementara proses masih dalam penyelidikan penyidik lebih lanjut dan ditindaklanjuti untuk perkara tersebut menjadi atensi daripada pimpinan. Dan proses penyelidikan tahap apa ini? Sekarang masih tahap pemeriksaan saksi-saksi. Saksi apa, santri atau? Saksi santri. Ada berapa yang diperiksa? Sementara dari konfirmasi dari penyidik, santri 17 santri. Sama pengasuh dan? Pengasuh masih menunggu panggilan. Sementara itu Muhammad Fatih Fakiyuddin, Wakasek Kesiswaan MTS Tarbiyatut Tholabah mengatakan MH salah satu santrinya meninggal dunia bukan karena dianiaya oleh teman sekolahnya, namun karena sakit. Lantaran saat jam pelajaran korban mengeluh kepada gurunya. Ya, sebatas yang kami tahu dari lembaga itu memang ada laporan bahwasanya Mas Nazar ini kan mengeluh ada rasa sakit. Ya di situ kemudian jam ke-7 ke-8 itu kita istirahatkan. Kita izinkan untuk tidak ikut KBM. Ya sebatas itu saja sekolah. Istirahat di kantor pondok. Ya sebatas itu saja tahunya. Kemudian dari pihak pondok yang menyerahkan ke pengurus pondok karena memang kan wilayahnya pengurus sudah enggak. Itu jam berapa kira-kira? Pastinya kurang tahu ya, cuma laporannya itu mulai jam ke-7 dan ke-8. Jam ke-7 ke-8 itu ya antara jam 11.20-an gitu. Jumat 25 Agustus 2023, seorang santri Ponpes Tarbiyatut Tholabah Kranji, Paciran, MHK kelas 1 meninggal dalam kondisi tidak wajar. Dari hasil CT scan RSUD Sugiri Lamongan ditemukan sejumlah luka di kepala, kemaluan, kedua kaki dan dubur korban. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, pria di Kecamatan Sempu, Banyuwangi menganiaya tetangganya sendiri dengan senjata tajam hingga terluka parah. Pelaku terbakar api cemburu usai mengetahui korban menjalin cinta terlarang dengan istrinya. Mujianto, warga desa Temu Asri, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, harus berurusan dengan aparat reskrim Polsek Sempu Senin siang. Pria 40 tahun ini ditangkap karena menganiaya tetangganya sendiri, Asmuni 50 tahun, dengan senjata tajam. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka parah. Motif penganiayaan diduga berlatar belakang asmara. Mujianto terbakar cemburu karena mengetahui Asmuni menjalin cinta terlarang dengan istrinya. Puncaknya saat pelaku melihat korban mengendarai motor di depan rumahnya. Mujianto langsung mengejar dan menganiaya Asmuni dengan senjata tajam. Meski sempat dilerai oleh kepala dusun dan warga setempat. Memang di situ terjadi cekcok yang sebelumnya antar korban dengan pelaku, namun pada saat itu bisa dilerai oleh warga. Kalau motif mungkin permasalahan yang sebelumnya sudah lama sebenarnya, mungkin menaruh dendam atau mungkin ada permasalahan yang belum diselesaikan sehingga antara korban dan pelaku ini selalu berkecamuk permasalahan yang tidak bisa terselesaikan. Polisi menyita senjata tajam yang digunakan Mujianto sebagai barang bukti. Pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi.
Saudara hendak berangkat sekolah bersama temannya, siswa kelas 6 SD di Surabaya tewas tertabrak kereta api saat menyeberang rel di kawasan Sememi. Jasadnya dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Dr. Sutomo. ER 13 tahun, bocah sekolah dasar tewas tersambar kereta api Pandalungan jurusan Jakarta Pasar Turi di perlintasan rel kereta api Jalan Sememi, Surabaya. Petugas BPBD dan PMI mengevakuasi jasad bocah berusia 13 tahun yang tergeletak di tengah rel. Menurut salah satu warga, korban saat itu hendak berangkat ke sekolah, namun diduga ia tidak mengetahui ada kereta yang akan melintas. Ya itu, tadi kan saya cuma jalan-jalan. Jalan ke sana, ke arah Kelakarjo, tiba-tiba ada kereta api. Kereta api itu suaranya dak kayak gitu. Terus saya sama orang-orang sini ternyata kecelakaan. Itu aja yang saya tahu. Itu laki-laki atau perempuan, Pak? Hah? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Itu mau sekolah atau gimana, Pak? Mau sekolah. Mau sekolah? Iya. Mau berangkat sekolah berarti? Sebenarnya sudah masuk sekolah. Terus? Pasnya ada di sekolah. Cuma dia main-main sama temannya. Sekolahnya dekat tuh, Pak, sama Ini ya si Islam Nurul Iman. Petugas dari Polsek Benowo menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari beberapa saksi termasuk teman-teman korban. Untuk kepentingan autopsi, jasad bocah SD ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Surabaya. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, polisi meringkus 3 anggota geng remaja bersenjata tajam karena diduga hendak tawuran dan melakukan kerusuhan. Pelaku mengunggah video kelompoknya yang membawa senjata tajam ke media sosial karena merasa ditantang geng lain. Video amatir kelompok remaja bermotor yang menenteng dan mengacungkan senjata tajam ini beredar luas di media sosial. Gangster itu beraksi di Jalan Desa Sawut Ratap, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. Polisi yang memburu geng remaja itu menangkap 3 anggotanya. 2 diantaranya masih berusia belasan tahun. Berdasarkan penyelidikan awal, geng remaja itu sengaja mengunggah video kelompoknya ke medsos karena merasa ditantang geng lain. Salah satu pelaku mengaku jika perbuatan kelompoknya itu hanya untuk menakuti lawan. Mereka menantang, kemudian setelah itu mereka bertiga, saudara RW, saudara YP, saudara DJ, KJ berkumpul di rumah saudara YP. Kemudian di sana sempat makan, kemudian sempat merokok, kemudian menerima tantangan lagi dari TOG, kemudian mereka bertemu di salah satu tempat di daerah Sawut Ratap itu. Kemudian setelah mereka ketemu, ternyata jumlahnya daripada tim TOG ini cukup banyak. Mereka kemudian melarikan diri, kembali lagi sambil membawa senjata tajam. Senjata tajam ini tadi 3 buah senjata tajam, kemudian diacung-acungkan ke kelompok tersebut sambil kemudian divideokan supaya viral. Artinya di situ supaya kelompok lawan itu takut dengan apa yang mereka bawa. Seperti itu. Para pelaku meringkuk di jeruji besi Mapolresta Sidoarjo menunggu proses hukum selanjutnya. Mereka melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Jainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, harga beras di pasar tradisional Pasuruan terus naik. Selama sepekan terakhir ini, harga beras jenis premium dan medium naik Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram. Harga beras di Pasar Kebon Agung Kota Pasuruan Selasa pagi naik. Kenaikan berkisar Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram. Beras jenis medium yang semula seharga Rp11.000 kini jadi Rp13.000 per kilogram. Untuk kemasan 25 kg, beras medium naik jadi Rp315.000, sebelumnya Rp290.000. Beras jenis premium dari Rp13.000 jadi Rp15.000 per kilogram. Untuk kemasan 25 kg dari Rp320.000 jadi Rp340.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga terjadi bertahap sejak sepekan terakhir ini.
Naiknya harga diduga karena petani gagal panen akibat musim kemarau. Ya, Ada Bu. Berapa Bu? 25.000 naiknya. 25.000. Ya, Yang berapa kilo itu Bu? 25.000 kilo. 25 kilo. Berapa harganya Bu? Harganya 315. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 290. 290. Sejak kapan Bu? Dapat 2 mingguan. Dapat 1 minggu, 2 minggu gitu. Oh gitu ya. Kenapa naiknya? Karena Katanya musim kemarau. musim kemarau ya. Ya. Kenaikan harga beras dikeluhkan masyarakat karena menambah pengeluaran belanja setiap hari. Memang banyak masyarakat mengeluh Mas masalah kenaikan harga beras. Kenapa katanya Mas? Kalau itu saya kurang tahu Mas, itu ya tiba-tiba naik gitu. Jadi harapannya apa harapannya? Harapannya bisa normal kembali Mas. Kabid Perdagangan Disperindak Kota Pasuruan, Rizky Pramita, ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat mengatakan, kenaikan harga beras disebabkan karena kemarau panjang dan petani gagal panen. Untuk menurunkannya, Disperindak akan terus mengoptimalkan operasi pasar. Dan di Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, jika semua orang mengeluhkan panasnya musim kemarau, namun tidak bagi para petani buah belewah, semangka, dan melon di Jalan Kenjeran, Surabaya. Lahan 6 hektar yang biasanya ditanami padi, kini ditanami buah yang setiap kali panen bisa mencapai 3 ton dengan keuntungan belasan juta rupiah. Tak ada kata menyerah. Kalimat itu menjadi pedoman para petani di kawasan Kenjeran, Surabaya. Setelah tak bisa menanam padi akibat minimnya air, mereka beralih menanam buah yang tak membutuhkan banyak air. Di lahan seluas 6 hektar ini, petani menanam semangka, melon, belewah, juga timun mas. Selain tahan di kondisi tanah yang kering, perawatannya juga mudah. Selama musim kemarau ini, para petani sudah 2 kali panen dengan hasil mencapai 3 ton sekali panen. Melimpahnya hasil menyebabkan keuntungan petani dan pedagang buah yang kulaan ke sawah mencapai belasan juta rupiah. Ya kalau tahun ini alhamdulillah hasilnya ya daripada tahun kemarin lebih bagus tahun ini karena tahun ini cuacanya terang, panas. Untuk menghasilkan buah itu lebih bagus. Itu sampai berapa Pak keuntungannya Pak? Keuntungannya perharinya ya kalau ada yang harga itu kan bervariasi, pengepul ngambil ada yang 5, ada yang sampai 6.000 per kilonya. Per kilonya. Jadi kalau ada yang ambil 5 itu pengepul itu ya ngambil dari petani itu sekitar 15 juta. Bapak ini ngambil dari petani apa Pak? Sendiri atau gimana Pak? Dari petani. Kalau langsung dari sawahnya. Dari sawahnya ya. Lebih murah Pak ya? Lebih murah 5.000 dari sawahnya. Artinya lebih murah ya dibanding beli di distributor Pak ya. Tapi begini nih pasti laku Pak ya. Alhamdulillah laku Mas, lancar. Petani menabung sebagian uang hasil panen untuk modal menanami kembali sawahnya dengan padi saat musim hujan datang. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Keisha Prabawa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.